Pernah nggak sih kamu mikir kenapa laptop atau HP bisa nyala, buka aplikasi dan simpen file tanpa kode ribet? Semua itu karena ada namanya sistem operasi. Di video ini kita akan kupas tuntas apa itu sistem operasi, kenapa penting, komponennya, contoh, dan bagaimana memilihnya yang tepat dengan analogi yang gampang dimengerti. Sebelum lanjut, kenalkan, nama saya Leo Rizky. Saya mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin, kelas TIB, semester 3. Apa itu sistem operasi? Penjelasan sederhananya begini. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengatur semua aktivitas komputer atau ponsel. OS menghubungkan hardware seperti CPU, RAM, disk, dan kamera dengan aplikasi, browser, game editor. Tanpa OS, perangkat tidak berguna, ibarat tuh kayak tubuh nggak ada otaknya gitu kan. Nah, analoginya gitu. Hardware itu kan tubuh. Tubuh itu terdiri bagian otot, terus organ, ya kan. Nah, sedangkan OS itu bagian otak atau manajer yang mengatur semua tugas. Sedangkan aplikasi itu adalah pekerja yang meminta izin ke otak untuk melakukan sesuatu. Kayak gimana ya, jatuhnya tuh kayak semua tuh saling bertautan. Sebelum masuk ke penjelasan ketiga tentang contoh-contoh sistem operasi, saya akan menjelaskan komponen utama OS dengan analogi dan cara kerjanya. Yuk, kita simak. Nah, jadi di sini tuh ada contoh tabel cara gimana sih cara ngeliat atau cara jalannya OS atau hardware gitu. Nah, di sini tuh ada tingkat user 1, user 2, hingga user N. Artinya, sistem operasi bisa dipakai oleh banyak pengguna. User tidak bisa berinteraksi dengan hardware, tapi lewat software. Nah, ada dua jenis software di atas OS. Pertama adalah sistem software, yaitu contohnya adalah seperti compiler, assembler, utility atau disk manager, dan antivirus. Fungsinya adalah membantu OS dalam menjalankan dan mengatur tugas hardware. Nah, jadi ini dia ngebantu hardware. Lalu ada application software. Contohnya adalah Microsoft Word, Google Chrome, Photoshop, dan WhatsApp. Fungsinya digunakan langsung oleh user untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kedua jenis ini berjalan di operation system. Nah, untuk operation system sendiri berada di tengah atau sebagai inti penghubung. OS menerima perintah dari software, sistem, dan application, lalu menerjemahkan agar bisa dijelaskan oleh hardware. Bisa dibilang OS adalah jembatan antara software ke hardware. Nah, untuk hardware sendiri, di bagian ada blok hardware yang terdiri dari CPU, yaitu Central Processing Unit atau otak pemrosesan. Yang kedua adalah RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara untuk pemrograman yang sedang dijalankan. Ketiga adalah I/O dan yaitu input atau output, perangkat masukan atau keluaran seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Hardware ini tidak berfungsi tanpa OS atau dia. Inti penjelasannya adalah user tidak bisa langsung mengendalikan hardware. Jadi user ini nggak bisa langsung ke otak komputer ini atau sistem komputer ini. Sistem operasi ini adalah penghubung antara software ini dan hardware agar dapat berkomunikasi. Sistem software dan aplikasi software adalah lapisan di antara OS yang digunakan user untuk berinteraksi dengan Jadi
semua ini saling terhubung satu sama lain antara software dan hardware. Jadi pengguna itu menjalankan atau mengerjakan tugas di aplikasi software, atau ini antivirus untuk melindungi dari melindungi virus-virus dari hardware kan. Dan ini semua adalah saling bertautan antara lain. Nah, contoh-contoh sistem operasi ya, pertama ada Windows, populer untuk game, aplikasi umum, dan enterprise. Kedua ada macOS, karena macOS itu desainnya berbeda dengan Windows. Dia memiliki ekosistem Apple dan nyambung terhadap mobile atau tablet iPhone atau iOS. Kedua ada Linux, Ubuntu, Fedora, Debian itu untuk software gaming, programming, dan open source. Yang kedua ada mobile table yang seperti saya sebutkan tadi. Ada Apple atau iOS, Android yang banyak pilihan dan customizasi tinggi. Ketiga adalah server dan embedded. Sini ada Linux server seperti XeNOS, Ubuntu server, atau web server cloud, RTOS atau Real Time OS, yaitu sistem embed di mobile dan arcade. Bandingkan singkat tentang mana saja sih yang lebih berguna atau lebih worth it sebagai seorang mahasiswa, seperti tabel yang akan muncul di video ini. Tips memilih sistem operasi itu pertama adalah tentukan kebutuhan utama ya. Kenapa? Karena kita itu butuh apa sih di sistem operasi ini. Kalau misalkan kita butuh seperti gaming, desain, terus pro gaming juga, buat server juga atau gimana, kita pilih laptop atau handphone itu yang bagus. Yang kedua adalah periksa kompatibilitas perangkat keras dan aplikasi. Pertama adalah dari softwarenya, terus hardware kita lihat juga. Misalkan hardware itu CPU-nya pakai apa, terus memorinya berapa, seperti itu. Yang kedua adalah pertimbangkan keamanan dan budget. Kalau misalkan budget kita kecil, tapi kita harus nyari yang lumayan berguna, ya kita harus lebih hati-hati. Sedangkan kalau kita budget kita banyak, disarankan lebih memilih yang Apple atau macOS. Tapi tergantung orang juga, karena kan nggak semua orang punya budget banyak tertarik dengan Apple, tapi dia malah lebih memilih Windows atau itu. Yang keempat adalah kemudahan pengguna. Kalau buat kemudahan pengguna itu lebih enak tuh kita pakai Windows dan Android. Oke, yang kelima adalah pikirkan ekosistem. Jika ekosistemnya tuh kayak gini, kalau kamu punya iPhone, lebih enak beli laptop sekalian tuh yang macOS. Kenapa? Karena lebih enak karena satu sistem. Tapi kalau kamu punya misalkan iPhone tapi laptopmu bukan macOS, maka itu akan susah mengintegrasi sistemnya. Jadi dipikirin secara baik-baik, lebih baik yang enak mana. Kalau misalkan budget lebih, silahkan ambil yang lumayan berguna. Udah seperti itu sekiannya. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik icon bell supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar OS apa yang kamu pakai sekarang dan kenapa. Sampai jumpa. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon maaf. Saya Leo Firmansyah, undur pamit diri. Bye bye. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as it
And every road you take